Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are in a good conditions at home. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chapter 2, Opinions and Thoughts. Apa itu? Baik, silakan siapkan buku kalian dan buka halaman 18. Kita masuk ke chapter 2. Silakan perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar perundungan atau kita lebih mengenal dengan istilah bullying. Nah, menurut kalian peristiwa itu bagaimana? Apakah baik atau buruk? Dan mengapa? Lalu, apakah kalian pernah mengalami peristiwa ini atau menyaksikan peristiwa bullying ini? Bagaimana pendapat kalian? Saya yakin pendapat satu orang dan lainnya berbeda. Nah, opini atau pendapat, opinions and thoughts, adalah pemahaman, perasaan, dan keyakinan tentang sesuatu atau seseorang. Pendapat tidak selalu berdasarkan fakta, bukti, atau pengetahuan. Pendapat atau opini adalah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu berdasarkan perspektif kita. Namun setiap kali memberikan pendapat penting untuk memberikan penalaran atau contoh untuk mendukung pendapat tersebut. Bu Guru yakin kalian pasti pintar dalam memberikan pendapat kalian. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Dalam memberikan pendapat, kita bisa menggunakan personal point of view dan general point of view. Kalau personal, ini menurut pendapat kita sendiri atau pribadi. Kalau general, itu pendapat secara umum. Bagaimana cara menyampaikannya? Beberapa contoh kalian bisa lihat di buku. Contohnya, in my opinion, I think, personally I think, dan seterusnya. Silahkan kalian coba satu persatu sampai selesai. Kemudian general point of view. Contohnya, most people do not agree, almost everyone, dan seterusnya. Bisa dikasih contoh, misalnya untuk pendapat pribadi. In my opinion, English is easy. Menurut pendapat saya, bahasa Inggris itu mudah. Nah, itu untuk personal point of view. Bagaimana untuk general point of view? Most people do not agree that we should use mask. Masyarakat banyak tidak setuju bahwa kita harus menggunakan masker. Kalian bisa melanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Ketika seseorang memberikan pendapat, terkadang kita setuju, terkadang kita tidak setuju. Bagaimana cara mengekspresikan ketika kalian setuju dengan sebuah pendapat? Di antaranya, misalnya, of course, tentu saja. I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Dan seterusnya. Silahkan kalian coba sampai selesai. Kemudian terkadang kita kurang setuju atau tidak setuju dengan sebuah pendapat. Cara untuk menyatakannya sebagai berikut. I am sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Atau I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Atau contoh lain,
I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Dan beberapa contoh yang lain. Kalian bisa mencari selebihnya di internet atau baca buku, silakan. Silahkan buka buku kalian halaman 24. Di dalam tabel kalian akan menemukan ada 3 baris, yaitu yang pertama statement, yang kedua agree, dan yang ketiga disagree. Yang pertama sebuah pernyataan, yang kedua bagaimana caranya untuk menyatakan setuju, dan yang ketiga tidak setuju. Kita coba satu-satu, kalian mencoba menirukan. Smoking should be banned in public places. I totally agree that smoking should be banned in public places. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Sekarang contoh yang kedua. Bullying is so prevalent in most schools. I couldn't agree more with you. I think it would be wrong to generalize. Menurut kalian, apakah bullying itu menjadi hal biasa di sekolah? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Now for the third example, atau contoh yang ketiga. Women should not work. Perempuan tidak seharusnya bekerja. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. I'm afraid I have to disagree with you on this. Menurut kalian, apakah kalian lebih setuju perempuan tinggal di rumah dan mengurusi anak-anak mereka? Atau kalian tidak setuju dengan ini? Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan perhatikan example atau contoh. Untuk statement, most people believe that plastic bags should be banned. Kebanyakan orang percaya bahwa kantong plastik seharusnya dilarang. Nah, misalnya kalian memberikan pendapat setuju dengan hal itu. I agree that plastic bags should be banned. Itu untuk menyatakan kalian setuju. Demikian materi chapter 2 about opinions and thoughts. Now you can make your opinion and thoughts. Sekarang kalian sudah bisa menyatakan pendapat kalian. Dan kalian sudah bisa menyatakan apakah kalian setuju, agree, atau tidak setuju, disagree. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WhatsApp group. If you have any question, please ask and I will try to answer. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.